mungkin mindsetnya menjadi petani peternak itu tidak bisa buat kaya begitu. Jadi emang agak dipandang sebelah mata gitu kan dengan beberapa ya inilah calon-calon ini ya. Cuma dari situ kita tahu gitu kan mana yang betul-betul dia melihat potensi ke depan atau emang dia cuma ngelihat hari ini doang gitu. Darah muda adalah darah yang berapi-api. Begitu katanya kata Bang Haji Roma Irama. Yang menggambarkan bahwa sosok pemuda biasanya memiliki sifat pantang menyerah dan semangat juang yang tinggi. Hal tersebut juga dilakukan oleh Nur Agis Aulia, sosok pemuda dari Banten yang berusaha meyakinkan masyarakat bahwa bertani juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Lalu, siapa sosok Nur Agis Aulia? Mari simak kisahnya dalam Sang Inspirasi bersama saya Agus Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Agis, sehat Kang Agis? Sehat, Kang Agus, sehat. Ini pemirsa Kang Agis, Nur Agis Aulia, owner dari Jawara Farm. Nah, Kang, saya izin buka dulu ya. Monggo. Mantap. Kang, saya dari Sulan TV, program Sang Inspirasi, pengen ngobrol kisah inspiratif dari Kang Agis, boleh nggak nih? Insya Allah. Boleh. Kira-kira ngobrol di mana nih? Kita ngobrol yang paling asik nanti mungkin di depan ini ya, Jawara Farm. Boleh. Ya, Yuk, ikutin terus ya. Ya, siap. Nah, tapi ini ya. apa ini? Santai. Ini nih jagoannya. Nah, ini domba silangan antara Dorper dan domba Garut. Dorper dan domba Garut. Salah satu jenis domba terbaik di dunia itu adalah domba Dorper. Dari kecepatan dia bertumbuh dan segala macam. Nah, kemudian ini disilangkan sama domba Garut. Domba Garut juga salah satu domba terbaik di Indonesia nih. Ini persilangannya. Nah, makanya supaya kita bisa mendapatkan genetik terbaik juga gitu yang memang bisa dipelihara di Indonesia begitu. Jadi dia 1 tahun ya bisa di atas 80 sampai 90 kilo. Jadi cepat banget setahun. Iya. Makanya ini menjadi domba unggulan nanti next untuk untuk kurban, untuk pasar akikah atau pasar horeca, hotel, restoran. Kira saya udah umur berapa tahun ini? Nah, ini masih cilik 1 tahun, ternyata di bawah 1 tahun udah gede banget. Tapi udah gede banget. Nah, ini wow, luar biasa. Kita ngobrol di sana saja boleh, ya. Silakan Kang. Ayo, Makasih, gimana enaknya? Yuk. Ikutin terus ya. Nah, pemirsa, Sang Inspirasi kita di edisi kali ini sudah bersama Kang Nur Agis Aulia, kerap disapa Kang Agis ya. Betul. Atau Juragan Kambing. Juragan Kambing Banten. Ya. Wah, ini OTW nasional nih kayaknya. Amin. Muda. Tapi umur berapa, Kang? Masih 32. Alhamdulillah sekarang sehat ya, Kang ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat. Nah, kali ini kita pemirsa pengen menggali ilmu dari pertanian dan peternakan nih. Ini Kang Agis tapi saya lihat bukan kayak petani Kang tampilannya. Serius. Emang kayak gini Kang petani itu gimana? Iya, mungkin tampilan saya ini lebih kepada pengusaha bidang pertanian atau peternakan atau perusahaan agro atau mungkin yang lebih dikenal kalau di tingkat nasional agropreneur. Petani peternak muda atau wirausaha di bidang tani dan ternak. Tapi saya dengar ini Kang Agis bukan sarjana pertanian kan? Nah, betul sekali. Sarjana sosial. Visipol ya. Visipol di UGM ya Kang ya? Betul. Nah, ini kaitan Visipol sama pertanian secara nalar sih nggak ada kaitannya. Tapi gimana persepsi dari seorang Agis nih? Jadi justru saya dari Visipol itu saya menemukan sebuah problem yang sangat besar ya. Tentang kemiskinan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, itu saya menemukan dari segi dari situ gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang kemudian menyebabkan pengangguran dan kemiskinan apalagi di desa yang sangat besar? Salah satu ada potensi desa yang tidak teroptimalkan secara maksimal. Yaitu potensi desa yang tidak teroptimalkan. Kan kalau di desa itu kalau kita ngomongin desa itu hampir 70% itu potensinya adalah agro. Itu di desa. Artinya berarti di desa selama ini potensi yang paling besar yaitu agro sektor peternakan tidak teroptimal secara maksimal. Makanya kemudian apa ya yang memang memungkinkan untuk kemudian saya bisa masuk ini. Akhirnya ya jadi petani peternak muda itu. Nah, pemikiran itu sudah lahir pas masih kuliah atau sudah lulus pas Kang? kuliah. Pas kuliah sudah kepikir. Pas kuliah sudah kepikir begitu kan. Saya kira memang
di desa itu masalahnya ada gede, tapi sebenarnya solusinya juga udah ada gitu. Oh iya. Cuma memang di desa itu butuh SDM yang terampil, SDM yang punya koneksi, SDM yang sudah punya pengalaman atau portofolio begitu. Karena selama ini kan orang desa yang punya koneksi, yang punya kemudian kemampuan tuh lebih memilih dia kerja di kota atau di luar desanya begitu. Sehingga di desa itu yang terisi ya sisa-sisa begitu. Karena main ke desa kan paling tinggal orang-orang tua dan segala macam, sehingga apa tadi potensinya tidak teroptimalkan. Makanya kemudian saya ingin pulang ke desa gitu. Nah itu sudah sejak zaman kuliah. Jadi bukan kepikiran pas lulus ya, tapi sudah kepikiran dari sejak mahasiswa. Nah tapi kalau berbicara kesejahteraan, ini Kang Agis sudah berhasil memberikan inspirasi bagi pemuda-pemuda lain terjun ke dunia pertanian. Tapi kalau berbicara kesejahteraan nih, Kang Agis mungkin pernah mengalami yang namanya apa ya? Disepelekan lah urusan-urusan pertanian. Ada pengalaman nggak Kang seperti itu? Ya, ini memang luar biasa. Saya paham begitu ya. Banyak anak muda yang sebenarnya punya misi, visi yang sama mungkin ya. Dia ingin mengabdi, gitu. Dia ingin betul-betul berjuang di desa begitu. Cuma kadang ketika seorang yang sudah kuliah tinggi-tinggi kemudian dia pulang mengabdi ke desa, itu pasti ada nyinyir atau ada sepelean begitu ya. Lo kuliah tinggi-tinggi kok jadi petani. Kuliah tinggi-tinggi kok jadi peternak, atau kuliah tinggi-tinggi kok akhirnya balik lagi ke desa begitu kan ya. Nah, ini yang awal-awal memang ini menjadi tantangan saya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, karena saya tahu bahwasannya ini potensi jangka panjangnya sangat besar, sangat betul-betul terbuka lebar, jadi ya biarkan, kita abaikan aja. Makanya anak-anak muda kadang sepelean, nyinyiran begitu ya, ataupun yang meremehkan, yang sifatnya meremehkan itu cukup didengarkan saja, dan kita buktikan bahwasannya kita itu tidak sebagaimana apa yang mereka katakan gitu, dalam artian ya sepelekan segala macam. Nah ini menarik nih, kalau soal gengsi atau tidaknya ini biasanya terjadi di anak-anak muda tuh kan gengsinya tinggi nih Kang ya. Nah kalau kisah asmara Kang Agis nih gimana nih dulu pas ngapel, apakah saya sebagai petani pede gitu gimana nih? Jadi emang luar biasa ya. Ini saya belum pernah buka ya di beberapa wawancara ataupun di tayangan. Jadi memang luar biasa. Dari segi saya mencari seseorang gitu itu juga sempat disepelekan. Mau jadi apa gitu kan? Petani peternak itu. Karena mungkin mindsetnya menjadi petani peternak itu tidak bisa buat kaya begitu. Jadi emang agak dipandang sebelah mata gitu kan dengan beberapa calon-calon ini ya. Cuma dari situ kita tahu gitu kan mana yang betul-betul dia melihat potensi ke depan atau emang dia cuma ngelihat hari ini doang begitu. Makanya saya kira nih teman-teman gitu kan ya, cari orang tua yang memang dia melihat masa depan begitu. Jadi bukan melihat sekarang. Jadi kalau orang tua nih atau mertua begitu kan ya, ketika melihat orang, jadi jangan lihat dia sekarang tuh seperti apa gitu. Tapi lihat ke depan gitu, lihat potensi ke depannya dia akan jadi apa. Nah itu tuh calon mertua dan para ladies perlu mendengar. Nah, nanti kita mungkin pengen tahu nih kegiatan keseharian seorang Kang Agis ini di kandangnya atau di ladangnya seperti apa. Ikuti terus ya di Sang Inspirasi. Pemirsa, kita sudah berada di mana ya Kang Agis? Gudang pakan. Nah, kita ikuti saja biar Kang Agis menjelaskan bagaimana detail. Silakan Kang. Kang. Ini rekan-rekan semua, ini mesin pencampur limbah-limbah yang kemudian diolah sehingga menjadi pakan. Nah, jadi pakan yang kita formulasikan yaitu dari limbah-limbah pertanian. Jadi ada, mungkin bisa masuk di sini. Silakan. Nah, ini ada beberapa bungkil kelapa sawit begitu ya. Nah ini seperti bungkil kelapa sawit. Kemudian ada dedak begitu. Di sini ada dedak. Kemudian ada polar juga di sebelah sana. Polar. Ya, saya kasih tahu mungkin kalau ini dari bungkil kelapa sawit, ini dedak dari penggilingan padi. Kemudian ada polar dari gandum. Kemudian ada onggok. Onggok itu limbahnya limbah limbah singkong. Ya. Nah ini semua. Terus garam juga di sebelah sana ada garam. Nah itu semua di mixing. Nah, seperti di sini nih. Nah, nanti di sini di mixing. Nah, kemudian jadilah pakan yang siap saji untuk si domba, ternak,
domba, kambing dan sapinya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada Mas Aris ya lagi ini kan. Nah, ini. Nah, ini pakan hasil dari campuran limbah-limbah pertanian yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini. Nah, ini kita memanfaatkan potensi limbah lokal yang ada ya. Selain memang kita menghitung kira-kira efisiensi, efektivitas yang mana sehingga menghasilkan pakan terbaik dengan harga terjangkau murah supaya peternak itu untung. Nah, ini sekelumit tentang pakan, dan karena pakan ini merupakan salah satu pengeluaran kos terbesar dalam bisnis peternakan. Jadi harus disiapkan sedemikian rupa. Nggak bisa asal lah, Kang ya? Iya, makanya kita menyiapkan gudang pakan gitu. Jadi rekan-rekan semua yang mau berbisnis di bidang peternakan, ingat pakan pengeluaran paling besar, jadi harus disiapkan. Ya, optimalkan seluruh potensi limbah, kemudian hitung seefisien mungkin, pakannya terbaik, kemudian pengeluarannya bisa diminimalisir sehingga bisa untung dan bisa kaya. Oke, terima kasih. Kita lanjut, Kang. Yuk, sebelah mana lagi? Come on, please. Kita lihat, kita kasih pakan ya. Sekarang pakan tadi sudah disiapkan, kemudian diberikan makan ya. Jadi makannya sehari 3 kali ya, pagi, siang, dan sore. Nah, sekarang kita masuk ke makan siang karena memang sudah jam makan siang. Nah, ini kita kasih. Nah, ini hasil pakan kita sendiri, racikan pakan sendiri yang kita kasih ke ternak-ternaknya. Nah, ini semua tuh lihat lahap ya. Ini pakan yang tadi ya, Kang ya? Ya, betul. Ini Kang Agus. Jadi pakan ini dari limbah-limbah tuh. Jadi di sini kita tidak ngarit lagi. Oh iya. Gitu ya. Loh, Kang, kok bisa nggak ngarit tapi bisa ini? Karena yang terpenting adalah si ternak ini terpenuhi kebutuhannya, baik karbohidrat, protein, dan segala macam. Sama kayak manusia nih kan. Proteinnya dari telur gitu kan. Kemudian karbohidratnya bisa dari macam-macam tuh, bisa dari nasi, sayur, dan segala macam. Ini juga sama. Nah, polarnya bisa mengandung protein gitu ya. Kemudian ada ampas tempe juga. Kemudian ya mineralnya ada garam dan segala macam. Nah, ini. Kalau pakan untuk ini kayaknya seumuran semua nih, Kang ya? Betul. Ini untuk pakan pengemukan, dan ini bisa dipakai baik pakan pengemukan maupun perkembangbiakan atau fattening atau breeding. Nanti kita bisa ngelihat yang breedingnya ya. Oke, jangan dihabisin. Come on, kita ke sebelah ya. Sebelah sono. Terima kasih. Oh, ini nih. Mana yang udah lahiran? Nah, ini nih. Mantap ya. Mantap betul. Ini baru nyukur. Ada bayi. Nah, oke ya, kita mulai ya. Nah, dan tadi kita sudah ngasih domba pengemukan ya, jadi fattening. Dan sekarang kita di perkembangbiakan atau breeding, biasa disebut breeding. Nah, ini ya, ada yang sudah melahirkan tuh sebelah sana. Nah, ini yang baru melahirkan 2 hari yang lalu ya. Oh iya. Nah, kita kasih Mas Aris. Nah, ini Mas Aris nih salah satu peserta magang. Oh, jadi, di sini buka pelatihan ya, Kang? Di Jawara Farm itu menyediakan atau membuka peluang siapapun yang pengen belajar menjadi pebisnis di bidang tani dan ternak, khususnya peternakan domba dan kambing. Beliau dari mana, Mas? Dari Purwakarta. Nah, di Purwakarta. Purwakarta. Ya, insya Allah beliau akan 2 bulan di sini untuk belajar semuanya. Luar biasa. Manajemen, budidaya, pakan, dan segala macam. Nah, ini anaknya lagi nyusu ya, tuh. Nah, ini. Bayi. Nah, kita lihat di kandang pengemukan lainnya. Ini yang memang kita siapkan untuk momentum kurban. Nah, ini Mas Agus. Nah, ini kalau nanti karena kita sebentar lagi kurang lebih hampir sebulan lebih ya, Mas Agus, ibadah kurban kita juga menyiapkan. Ya. Insya Allah tahun ini kita menyiapkan 3.000 ekor. 3.000 ekor domba untuk dibeli oleh tadi konsumen yang membutuhkan untuk kurban di tahun ini ya. Betul. Jadi alhamdulillah kita sudah ada tiga titik besar ya. Baik di sini di Waringin Kurung, di Banten, dan di Baros. Kemudian kita juga ada di Magelang ya, khususnya di Secang, dan kita juga ada di Bogor. Jadi kita ada 3 siapkan 3.000 ekor untuk kurban terbaik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Ini sekarang rata-rata sudah pada kenyang makan nih. Ya, ini udah habis makanannya ya. Betul.
Ini kisaran umur berapa, Kang? Mana? Yang untuk kurban? Nah, insya Allah ini di atas 1 tahun semuanya. Di atas 1 tahun ya. Nah, ini yang berbeda teman-teman semua. Nah. Kita menyiapkan domba terbaik yang sudah dicukur. Gitu. Nah, lihat. Iya. Kan lihat ya. Nah, Rapi-rapi ya. rapi, bulunya tidak ada. Ini di barber mana, Kang, dipotongnya? Ya, ada barbernya nanti. Ada barbernya. Gitu. Nah, Boleh, ini. boleh. Oke, sebelah sini juga. Nah, ini semuanya sudah kita siapkan, kita cukur. No. Oh Nah, ini iya, ya. betul. Jadi betul-betul full daging. Betul. Makanya kita ingin menyiapkan domba terbaik yang gemuk, yang full daging untuk para pengkurban di tahun ini ya. Jadi monggo nanti bisa mampir di kandang-kandang mitra Jawara Farm. Itu saja teman-teman semua ya. Jadi Ya. kenapa kemudian penampilannya seperti ini? Karena memang di Jawara Farm kita tidak lagi ngarit, Kang Agus. Iya. Begitu kan. Jadi pakan kita buat tadi tuh ngumpulin limbah, Ya. kita buat, kita olah, kemudian kita ini. Jadi kita bisa Tetap ya, keren. Tetap keren. Tetap gitu ya. keren. Kang, Oke. saya ingin Kang Agis menyampaikan pesan inti kepada calon-calon petani muda di Indonesia. Apa yang ingin disampaikan, Kang? Jadi Silakan. teman-teman semua, ketika kita menginginkan menjadi seorang petani atau peternak muda, yang paling penting teman-teman semua harus memiliki alasan yang kuat kenapa memilih menjadi petani peternak muda. Kalau saya, kenapa saya betul-betul serius menjadi petani peternak muda? Karena saya memiliki alasan yang kuat, diantaranya adalah dengan bertani dan beternak kita bisa memberikan pangan terbaiknya. Pangan terbaik ini kemudian bisa dimakan oleh dokter, oleh guru, dosen, dan lainnya. Sehingga kemudian kita bisa dapat amal jariah. Jadi selain saya mendapatkan kesuksesan dunia, dan kita juga mendapatkan kesuksesan akhirat. Nah ini, alasan kuat ini yang harus teman-teman miliki begitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian saya dan teman-teman semua juga harus mulai memetakan pasar mana yang ingin kemudian dimasuki. Nah, silakan pelajari dulu pasarnya, kebutuhannya, spesifikasi, baru kemudian kita berbicara tentang berapa skala yang penting untuk dipeternakan. Artinya, alasan kuat, kemudian marketnya dimainkan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah teman-teman harus siapkan ilmu dan pengalamannya. Makanya dengan magang. Tadi Mas Aris dari Purwakarta belajar 2 bulan full untuk melakukan magang itu. Jadi teman-teman semua, sebelum memulai menjadi seorang petani peternak muda atau pengusaha di bidang petani peternak muda atau menjadi agropreneur muda, tadi teman-teman semua ya, alasan kuatnya harus betul-betul mantap. Nah, kemudian teman-teman juga harus belajar tentang marketnya seperti apa, kemudian baru teman-teman siapkan ilmu dan pengalamannya, bisa dengan magang dan lain-lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa Sula TV sudah menyaksikan Sang Inspirasi. Tadi kisah dari Kang Agis sebagai peternak dan petani muda, semoga menginspirasi kita untuk terus semangat dalam memperjuangkan masa depan. Terima kasih, saya Agus Maulana pamit undur diri, tapi sebelum saya pamit, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel Sultan TV terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.